Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Inayah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan semoga terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semua peraturan agama baik yang datang dari Allah atau datang dari Rasulnya justru menguntungkan kita sebagai hambanya. Nggak ada tuh peraturan Allah yang menguntungkan Allah atau menguntungkan Nabi Muhammad. Semuanya saudara-saudara, baik itu perintahnya atau larangannya, pasti menguntungkan kita, menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat. Ketahuilah Allah itu kan maha kaya. Ketika Allah membuat peraturan, sama sekali bahkan sedikit pun nggak mengambil keuntungan. Saudara, ada suatu hadis qudsi yang menjelaskan bahwa seandainya semua manusia ini semuanya beribadah, nggak ada yang menentang, Allah nggak mendapatkan kelebihan dan keuntungan. Atau kebalikannya, semua manusia berbuat jahat, itu pun Allah nggak jadi rugi. Jadi keuntungan dan kerugian kembali kepada manusia. Ada hadis qudsi yang berbunyi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada fi mulki syai'a. Yang artinya seandainya awal manusia sampai akhir manusia termasuk jin dan setan semuanya menjadi ahli ibadah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, tidak akan bertambah kekuasaanku sedikit pun. Dan seandainya semua manusia termasuk jin dan setan menjadi makhluk yang paling jahat seperti iblis, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Jadi saudara-saudara, ibadah yang kita kerjakan, entah itu ibadah sholatkah, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, itu justru menguntungkan kita, baik menguntungkan dunia ataupun menguntungkan akhirat. Itu sudah pasti saudara-saudara. Janji Allah tak pernah dipungkiri. Lebih-lebih kalau kita bersedekah. Ini saudara-saudara, bersedekah banyak sekali keuntungannya. Di antaranya dengan bersedekah Allah akan gantikan kita, gantikan dengan pahala, gantikan dengan ampunan, digantikan dengan keberkahan. Ada firman Allah yang berbunyi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kamu keluarkan dari sesuatu, Allah akan gantikan. Janji Allah pasti. Janji Allah tidak dipungkiri. Kalau manusia yang baik saja menepati janjinya, apalagi Allah yang mempunyai kekuasaan begitu luas. Jagat raya dunia ini milik Allah. Ketika Allah berjanji, nggak pernah dipungkiri, akan diberikan. Itu kita yakini 100% saudara-saudara. Maka dari itu, kalau kita bersedekah, ingat bahwa Allah akan menggantikan. Allah akan memberikan keuntungan. Allah akan memberikan faedah kepada kita. Allah tidak ngambil keuntungan sedikit pun. Justru keuntungan buat kita sebagai hambanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa manfaat dan faedah ketika kita bersedekah. Di antaranya yang paling pokok, kita bersedekah agar dijauhkan dari neraka. Siapa yang kuat dengan api neraka? Yang api dunia saja kita nggak kuat, sedangkan neraka 70 kali lipat api daripada dunia panasnya.
Dengan kita bersedekah, saudara-saudara, diharapkan Allah jauhkan kita dari api neraka. Ini yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhilah siksa neraka walaupun bersedekah dengan sebelah korma. Berapa sih sebelah korma harganya? Murah, saudara-saudara. Ini untuk mendorong kita supaya jangan pernah tidak bersedekah. Walaupun sedikit, tetap bersedekah. Kalau perlu saudara-saudara tiap hari bersedekah. Karena akan menguntungkan kita. Nggak ada tuh orang bangkrut gara-gara bersedekah. Yang nggak pandai ya, mengeluarkan harta seperti gara-gara berjudi, itu yang bangkrut. Kalau yang bersedekah, saudara-saudara, Allah cintai, Rasulnya mencintai, malaikatnya mencintai, semua manusia mencintai, dan mereka mendoakan. Maka ini semua menguntungkan kita dengan bersedekah. Jadi dengan bersedekah bisa menjauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, saudara-saudara, dengan bersedekah menghapus dan menghilangkan kesalahan. Siapa yang gak punya kesalahan? Gak ada, saudara-saudara, kecuali para rasul. Kita sebagai manusia, saya pribadi, banyak kesalahan. Nah, ini diharapkan dengan kita bersedekah, maka kesalahan dan dosa itu dicuci dengan sedekah kita. Jadi saudara-saudara, sedekah ini peluntur daripada noda-noda yang ada di diri kita. Ada hadis Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia tukang berbuat kesalahan. Tukang, saudara-saudara. Kalimat khata'un ini sighah mubalaghah. Kalimat yang mengatakan kesempurnaan. Nah, di sini kesempurnaannya di dalam kesalahan. Artinya manusia itu memang tukang berbuat kesalahan. Nah, sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah bertobat. Di antaranya juga dengan bersedekah. Dengan bersedekah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan bersedekah memadamkan kemurkaan Allah. Bisa jadi kita tidak menyadari berbuat sesuatu yang membuat Allah marah, membuat Allah murka kepada kita. Maka insya Allah dengan bersedekah kemurkaan dan kemarahan Allah padam. Maka ini saudara-saudara suatu keuntungan besar melalui sedekah itu. Ya. Ini yang disabdakan ya oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar Rabb, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Banyak sekali saudara-saudara manfaat dan guna daripada sedekah ini. Di antaranya lagi yaitu nanti di hari kiamat orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari alam kubur. Mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut mahsyar. Ketika berkumpul, mereka akan dipanasi oleh sinar matahari yang dekat. Ada suatu hadis menggambarkan jarak antara matahari dengan kepala kita sejengkal. Maka manusia mandi keringat. Nah, orang yang bersedekah insya Allah tidak kepanasan. Jadi ini kelebihan daripada sedekah. Dikatakan kullu nasi yaumal qiyamah fi zilli shadaqati. Setiap manusia di hari kiamat bernaung dengan sedekahnya, bernaung dengan panasnya matahari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lagi dengan bersedekah tempat kita nanti dikubur akan berubah ya, bersejuk, tidak panas lagi. Kita tahu ya, yang namanya kuburan itu memang di dalam tanah dipendam. Tapi menurut agama, kuburan itu adalah alam barzah. Walaupun manusia tidak dipendam, walaupun manusia dibakar jadi hancur semuanya, tetap saudara-saudara dia punya kuburan. Itu kan kalimat kuburan itu bahasa kita di dunia. Bahasa agama namanya alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Itu alam barzah dua kemungkinan, yaitu taman sorga atau lubang neraka. Kita tahu yang namanya lubang neraka saudara-saudara panas. Maka Nabi bersabda itu dengan bersedekah ini akan memadamkan ya, panasnya kuburan. Itu yang disebut dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, inna shadaqata
la tutfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan menghilangkan panasnya kuburan bagi orang yang berada di situ. Jadi pengertian kuburan bukan yang kita kenal di dalam tanah itu, tapi kuburan saudara-saudara yaitu alam barzah. Alam barzah bisa jadi taman sorga. Maka ketika kita bersedekah, insya Allah akan berubah itu kuburan bagi kita. Dia bukan lagi lubang neraka, dia bukan lagi memancarkan panas, tapi mengeluarkan sejuk. Seperti kita di dalam ruangan yang ber-AC. Begitulah saudara-saudara nikmatnya bersedekah. Manfaatnya begitu banyak. Bahkan lebih jauh lagi dengan bersedekah, maka diharapkan bahaya dan bala tidak menimpa kita. Karena sedekah itu akan menghalangi ketika bahaya dan musibah menimpa kita. Ya. Itu di dalam hadis dikatakan bakiru bis shadaqah. Ya, segeralah kamu bersedekah, fa innal bala la yatakhattas shadaqah. Sesungguhnya musibah itu tidak menimpa orang yang bersedekah. Ada ulama mengusulkan kalau bisa bersedekah setiap hari. Bahkan kalau bisa bersedekah setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena ketika pagi kita mulai beraktivitas, kita mulai bekerja. Ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, boleh jadi musibah akan menimpa kita. Dengan kita bersedekah, maka kita sudah jagain tuh musibah, jangan sampai mengenai kita. Itulah saudara-saudara beberapa manfaat dari kita bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita yang banyak, yang halal untuk kita pergunakan, di antaranya bersedekah, membantu dan berbagi kepada sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.